Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Ya, Manchester United di hari Ahad sore, Ahad petang lebih tepatnya waktu Eropa, atau hari Ahad malam ya, menuju apa nih, berarti sudah malam Senin waktu Indonesia. Manchester United akan melakoni atau bertanding di babak keempat Piala FA. Manchester United akan bertandang ke kandang Newport di Rodney Parade, di mana Newport ini, by the way, mereka ini bermain di League 2. Nah, artinya apa? League 2. Jadi kalau Manchester United itu kan di Premier League, di bawahnya ada Championship, di bawahnya ada League 1, ada League 2. Stratanya berarti berapa tuh? 1, 2, 3 lapis bedanya. Jadi Manchester United ada di strata nomor 1, sementara Newport ini ada di strata nomor 4. Dan menurut gua, ya ini peluang bagi Manchester United tentu saja di atas kertas untuk bisa melangkah lebih jauh di di Piala FA. Yang gua dapat kabar dari Laurie Whitwell dari The Athletic beberapa waktu yang lalu, kalau Harry Maguire dan juga Luke Shaw ini kan bermain ketika Manchester United melakukan pertandingan uji coba menghadapi Burnley. Walaupun demikian ya, Manchester United kalah 3-1. Anthony mencetak gol di sana. Casemiro, Lisandro Martinez dan juga Ahmad ini bermain di sana walaupun tidak dalam waktu yang menit yang penuh. Kabarnya demikian. Konsentrasi dari skuad Erik ten Hag ketika melakukan pertandingan persahabatan tersebut ya, atau uji coba yang tertutup, sebenarnya ini lebih ke kebugaran ya. Jadi bukan soal masalah taktikal tapi lebih ke kebugaran. Nah, Manchester United menghadapi Newport seperti gue katakan tadi, di atas kertas Manchester United sangat berpeluang untuk menang karena secara kualitas, baik itu secara individu maupun secara kolektif, jelas Manchester United 3 tingkat, harusnya demikian ya, 3 tingkat lebih di atas dari Newport. Namun memang di FA Cup ya, yang sering sekali mempertemukan tim dengan divisi yang lebih tinggi, tapi tidak menjamin tim yang stratanya lebih tinggi tersebut akan lolos dengan mudah. Ada sering kejutan yang terjadi di FA Cup sama seperti di Carabao. Namun demikian menurut gua, kalau Manchester United jangankan kalah, seri saja kebangetan. Karena apa? Ukuran klub yang sangat berbeda jauh menurut gua, dan ini harus diatur dengan baik oleh sang manajer Erik ten Hag. Kenapa? Yes, gua tahu targetnya adalah kemenangan. Tapi jangan lupa, ini adalah jadwal Manchester United selanjutnya, di mana kurang lebih 3 hari kemudian Manchester United ini akan tandang ke Molineux menghadapi Wolves. Dan menurut gue pertandingan nanti menghadapi Wolverhampton ini akan menjadi suatu hal yang tidak mudah melihat inkonsistensi Manchester United di beberapa pertandingan terakhir. Dan menurut gue ini juga harus dipertimbangkan. Dan Manchester United 3 hari kemudian akan menjamu West Ham United. Jadi ada 3 pertandingan menurut gue dalam jangka waktu yang tidak begitu jauh ya, dimulai dari menghadapi Newport, lalu ke Molineux, dan menghadapi West Ham. Artinya apa? Bagaimana situasi skuad dari Manchester United ini sekali lagi harus diatur. Namun demikian tetap targetnya adalah meraih kemenangan. Nah, tadi di awal gue sudah menyinggung ada beberapa pemain yang sudah kembali, dan menurut gue ini merupakan kabar bagus. Pemain seperti Harry Maguire, Luke Shaw, Casemiro, bahkan Amad Diallo ini berperan atau ikut serta ya di pertandingan uji coba persahabatan tersebut. Sekali lagi, yang diincar ataupun tujuannya adalah memang untuk kebugaran, untuk melihat bagaimana bugar ya kan para pemain Manchester United, terutama yang lama tidak bermain alias cedera. Nah, menghadapi Newport menurut gua ini juga merupakan
ajang yang bagus ya, untuk pemain bisa kembali ke atas lapangan karena perbedaan kualitas ya kan, tapi jangan lupa intensitas pertandingan menurut gue biasanya akan tinggi. Kenapa? Karena tim yang stratanya lebih rendah mereka akan lebih mengutamakan permainan fisik. Mereka akan berusaha untuk ya mengajak duel-duel fisik ya kan, daripada mengaju teknik. Kenapa ya? Karena mereka ada gap yang cukup jauh. Gua perkirakan ya Newport sama seperti ketika Manchester United menang menghadapi Wigan, gua berpikir mereka akan lebih konsentrasi ke pertahanan. Mereka bukan tidak mungkin akan menumpuk banyak pemain di lininya sendiri. Mereka tidak akan gegabah dengan melakukan high pressing ya. Mereka juga tidak akan gegabah dengan melakukan man to man marking dari awal dari garis yang sangat tinggi sekali. Gua perkirakan mereka sekali lagi akan lebih memakai zona terutama ketika Manchester United menguasai possession, dan mereka akan merapat ke daerahnya sendiri. Penting bagi Manchester United untuk sesegera mungkin mencetak gol, karena semakin lama Manchester United gagal mencetak gol, situasi bisa saja berubah. Dinamika di pertandingan sepak bola sering gue katakan ini naik dan turun ya, berubah-ubah, sehingga ketika Manchester United kesulitan mencetak gol, frustrasi bisa jadi akan hadir di skuad Manchester United. Sebaliknya Newport akan semakin percaya diri menit demi menit ketika mereka mampu menahan Manchester United. Penting juga supaya fokus tetap berada di atas lapangan bagi skuad Erik ten Hag langsung dari menit-menit awal. Ketika menghadapi Wigan, di menit-menit awal tersebut Wigan nyaris mencetak gol, dan menurut gua ini tidak bisa terjadi di Newport. Manchester United harus tampil ya penuh konsentrasi, fokus dari menit awal, dan juga tampil kreatif dalam mencari solusi mencetak gol. Ketika menghadapi Wigan, bagaimana hal tersebut bisa terjadi ketika Diogo Dalot ya kan mencetak gol yang menurut gue cukup bagus, gol pembuka yang sangat penting. Gol bisa terjadi dari mana-mana saja. Menurut gue yang paling penting adalah Manchester United harus bisa mencetak gol lebih dulu. Selain pemain-pemain yang cedera, ada juga pemain yang mungkin belum pernah diturunkan sebelumnya. Ini merupakan perakiraan menurut gue ataupun harapan ya dari gue secara ringan amatiran. Mungkin lebih ke perkiraan kali ya. Altay Bayindir, kiper Turki ini menurut gue punya peluang yang besar akan dimainkan oleh Erik ten Hag. Andre Onana absen, praktis Tom Heaton ya, tapi menurut gue ini adalah ajang yang sempurna bagi Altay Bayindir untuk dimainkan. Tekanan tentu saja ada ya, karena ini pertandingan gugur, ini merupakan debut kalau jadi oleh Altay Bayindir. Sorotan media, sorotan perhatian dari fans, baik itu fans Manchester United maupun bukan fans Manchester United, akan mengarah tertuju ke Altay Bayindir. Menurut gua posisi kiper penjaga gawang di Manchester United ini butuh dari sekedar teknis saja yang bagus, tapi juga bagaimana mental. Banyak fans yang mengharapkan kenapa nggak Altay Bayindir. Menurut gua tidak bisa segampang itu saja. Ada hal-hal yang juga harus diperhatikan, terutama dalam kaitannya memberikan semacam kayak rotasi kepada Andre Onana. Kenapa? Karena salah-salah ya, justru sektor penjaga gawang di Manchester United bisa menjadi krisis, dan menurut gua ini juga harus dimanage, diatur dengan sangat baik sekali ya. Tapi menurut gua tetap Altay Bayindir yang menjadi pilihan utama ketika menghadapi Newport. Bagaimana dengan lini pertahanan Manchester United? Karena Harry Maguire sudah siap, menurut gua bisa dimainkan, diduetkan dengan Lisandro Martinez. Lalu di sebelah kanan ada Diogo Dalot, di kiri ada Luke Shaw. Gue harapkan Luke Shaw bisa menjadi solusi di lini kiri. Diogo Dalot ketika dimainkan di posisi sebagai bek kiri, dia menurut gue secara ringan amatiran sudah bisa memerankan posisinya dengan bagus, termasuk juga ketika dia harus inverted ke tengah. Menurut gue ini juga PR bagi seorang Luke Shaw ya. Gue harapkan dia bisa langsung menjemput nih permainan ya, artinya beradaptasi dengan cepat. Lalu, yang menarik adalah di sektor gelandang tengah.
Ada Kobbie Mainoo tentu saja, tapi menurut gue ini juga ajang yang pas bagi seorang Casemiro yang tentu saja absen karena cedera dalam jangka waktu yang cukup panjang, sekaligus juga memperbaiki penampilannya karena ya di awal musim ketika Casemiro bermain menurut gue tidak maksimal dan menghadapi tim sekelas Newport, Casemiro gue harapkan bisa diberikan kesempatan dan juga sekaligus juga dia beradaptasi dengan lebih bagus lagi ke sistem permainan yang sedang dibangun oleh Erik ten Hag. 4 gelandang menyerang, di kiri Marcus Rashford ya. Rashford di beberapa pertandingan terakhir menurut gua tampil bagus dengan kontribusinya. Di kanan ada Alejandro Garnacho yang lebih gua pilih dari seorang Anthony. Lalu ada Bruno Fernandes dan Christian Eriksen dan juga Bruno Fernandes menurut gue akan jadi sumber kreasi untuk mencari solusi dalam hal untuk mencetak gol lini depan Manchester United. Dan ujung tombak ya tidak punya pilihan banyak, yaitu adalah seorang Rasmus Højlund di sana. Menurut gue di pertandingan nanti ada satu sisi, terutama di sisi sayap kanan yang gue perkirakan dan gue harapkan akan ditempati oleh Alejandro Garnacho. Tapi ada 2 pemain yang menurut gue bisa jadi akan diturunkan, yaitu adalah Anthony atau Amad Diallo. Bahkan untuk Anthony menurut gue ini juga harusnya menjadi ajang yang pas ya menghadapi tim dengan strata yang cukup jauh dengan Manchester United untuk bisa dia menunjukkan ya, ataupun juga jadi begini, Anthony ini kan gue berpikir dia sekarang sedang punya masalah mental nih ya, penampilannya jeblok jika dibandingkan dengan musim lalu, mulai banyak suara-suara sumbang dan lain-lain. Dan menurut gue ini kesempatan yang bagus bagi Anthony untuk bisa memperbaiki penampilannya, dan itu yang gue harapkan. Untuk Amad Diallo sendiri menurut gue, melihat dari apa yang ditunjukkan musim lalu ketika dia bermain di Sunderland, dia bisa dimainkan di sisi kanan, tapi dia juga bisa dimainkan di sisi depan. Dan menurut gue ini juga menarik untuk dicoba ya, karena tentu saja Manchester United juga butuh solusi-solusi lain khusus untuk lini depan, sehingga tidak hanya menumpu semuanya ke seorang Rasmus Højlund saja. Ya sekali lagi sebelum gua tutup, menurut gua tidak ada alasan bagi Manchester United untuk tidak memenangkan pertandingan ini, harusnya demikian. Tapi bagaimana yang gua harapkan selain kemenangan, yaitu adalah kembalinya pemain-pemain yang cedera, yang absen cukup lama. Pertandingan menghadapi Newport ini bisa sebagai, dalam tanda kutip, sebagai pemanasan. Tentu saja penampilan yang bagus itu juga gue harapkan ya. Walaupun demikian ya kemenangan itu yang menjadi tujuan utama di pertandingan tadi. Gue ulangi lagi, nomor 2 adalah ya pemain-pemain yang baru bergabung dalam tanda kutip bisa beradaptasi. Dan ketiga, permainan yang gue harapkan juga bagus di atas lapangan. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.